Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ternyata ceramah KDM ya, Kang Deddy Mulyadi itu lebih berbobot dibanding ceramahnya si Rizik Syihab. Karena ceramahnya si Rizik Syihab itu isinya paling provokasi. Kalau yang begini diamkan atau lawan, selalu begitu. Kalau yang begini diamkan atau lawan, itu aja. Dari dulu nggak ada yang dilawan itu. Ayo asah golokmu, asah parangmu, itu aja. Nggak berilmu, nggak ada isinya, nggak berbobot. Beda dengan ceramahnya Kang Deddy Mulyadi, ini berbobot sekali. Dari sisi manapun berbobot. Dari sisi akhlak, dari sisi ilmu agama, dari sisi kehidupan sosial, ya, dari sisi pembangunan negara, dari sisi mencintai negara, itu kena semua. Tapi kalau ceramah saya si Rizik Syihab itu lah provokasi aja, nggak ada lain-lainnya. Jadi membosankan sekali ya bagi kita yang apa ya, yang sudah muak dari dulu. Kalau baru lihat aja di panggung si Rizik itu udah bisa menebak. Paling yang mau diomongin ini, paling yang mau diceramain ini, udah bisa ketebak. Jadi memang lebih berbobot ceramahnya Kang Deddy Mulyadi. Untuk itu ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan. Ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur. Lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Kemusyrikan dianggap sebagai kebudayaan. Kemusyrikan dianggap bagian daripada peninggalan leluhur. Mereka akan mengemas berbagai macam apa-apa yang merusak daripada keimanan umat dengan dasar kearifan lokal, dengan dasar ini adalah peninggalan leluhur sejarah yang ada di wilayah masing. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Bahar, kalau kamu berani lawan saya ini 1 lawan 1, kamu ngatain ke abah saya Kang Deddy Mulyadi musyrik. Omongan kamu itu harus dijaga, Bahar. Kalau berani kamu lawan saya 1 lawan 1, ayo duel. Di mana kita ketemuan, Bahar? Jangan cuma banyak bacot ente. Ayo lawan saya, Bahar. Kamu itu sering ngatain ulama-ulama yang dekat dengan pemerintahan, ulama monyet, ulama setan. Apa bedanya kamu dengan monyet, Bahar? Goblok kamu itu, Bahar. Kamu itu sama seperti ucapan yang kamu katakan, yaitu ulama-ulama bersorban, yaitu kiai monyet ente itu, Bahar. Kalau kamu tahu, goblok kamu itu. Kalau ente berani datang ke Banten 1 lawan 1. Itu sudah selama 15 tahun ditemani oleh Pak Kiai Haji Jun Junaidi yang biasa dilaksanakan setelah sholat taraweh. Dan hari ini pas Pak Jujun 15 tahun kita berkeliling Purwakarta dan seluruh Jawa Barat. Kalimat memanen penting kita ungkapkan hari ini. Bang Ical, setiap hari kita hari ini doyan minum es kelapa muda, apalagi bulan puasa.
Pertanyaannya adalah, siapa yang menanam pohon kelapa? Yang menanam pohon kelapa itu rata-rata usianya hari ini 60-70 tahun, bahkan sudah meninggal kebanyakan. Ketika mereka menanam, tak pernah terpikir dalam pikirannya, apakah ketika nanam pohon kelapa, apakah akan panen besok atau lusa? Apakah dia akan memetik buah kelapanya atau tidak? Apakah dia akan menikmati daunnya dibuat kupat atau tidak? Tetapi mereka melakukan dengan ikhlas. Seluruh orang tua kita dulu, kakek kita, nenek kita, buyut kita, hidup dengan keikhlasan. Mereka selalu berpikir masa depan. Dia tanam pohon-pohon yang kuat, yang tidak mungkin dia nikmati untuk saat itu, tetapi yang akan menikmatinya adalah anak cucunya kelak. Pertanyaannya adalah, siapa yang hari ini mau menanam pohon kelapa? Masih adakah orang yang menanam pohon kelapa? Hampir jarang dijumpai. Seluruh pikiran orang hari ini ingin menanam sesuatu yang 2-3 bulan ke depan dipanen. Ingin melakukan sesuatu dari sisi bisnis yang dalam 2-3 tahun sudah break even point. Kalau seluruh bangsa ini masuk dalam pikiran-pikiran jangka pendek, seluruh pikiran-pikiran kita masuk dalam pikiran-pikiran yang temporer, maka saya katakan, tunggu kehancurannya bangsa ini. Kenapa? Karena dalam pikiran manusia yang menghuninya, yang ada dalam pikirannya hanya mengeksploitasi, melakukan pengelolaan yang bersifat jangka pendek, tetapi lupa memikirkan dalam jangka panjang. Untuk itu, saya sering mengajak pada kalangan politisi, dimanapun berada, kalau dalam pikiran kita berpolitik itu adalah mendulang suara, maka yang ada adalah pikiran-pikiran jangka pendek. Buat apa keliling bertahun-tahun? Buat apa berbuat kebaikan sepanjang masa? Toh pada waktunya suara kadang bisa ditukar dengan hanya 10 biji mie rebus. Tetapi kalau semua politisi berpikiran seperti itu, maka seluruh kebijakan-kebijakan politiknya akan jangka pendek. Seluruh langkah-langkahnya akan jangka pendek. Seluruh visinya akan jangka pendek. Kalau seperti itu, maka politiknya bukan politik ideologi dengan visi yang kuat, tetapi politiknya adalah politik prostitutif yang bisa diatur oleh maklar yang bernama Germo. Politik Germo adalah politik jangka pendek. Politik Germo adalah politik prostitutif. Menurut saya itu haram dalam kaidah-kaidah Islam. Kenapa? Memilih karena pikiran-pikiran jangka pendek, dinikmati hanya kepentingan jangka pendek. Setelah itu putuslah hubungan antara yang memilih dan yang dipilihnya. Dan ketika yang dipilihnya suatu saat berkunjung, mereka pun memalingkan muka. Begitu pula yang ketika yang memilihnya berkunjung, yang punya rumahnya pun mengunci pintunya rapat-rapat. Kau tak usah menagih lagi janji padaku, karena seluruh kewajibanku sudah tunai waktu itu dengan amplop 30 ribuan ketika kau memilih. Yang lahir seperti ini, maka para politisi bukan orang yang terasah dari sisi visi. Maka para politisi tidak akan terasah dari sisi ideologi. Maka dia akan terasah oleh kepentingan jangka pendek. Maka ketika jadi pemimpin, maka dia akan melakukan transaksi untuk kepentingan jangka pendek. Keterpilihannya, kelangsungan kekuasaannya, tanpa pernah memikirkan berapa lagi umur panjang daerah yang dipimpinnya. Untuk itulah para politisi hadir. Untuk apa? Sebagai mata air pencerah. Maka saya selalu berulang-ulang menyatakan Ramadan adalah bulan cahaya. Karena bulan cahaya ini harus melakukan kesadaran kolektif pada kita untuk membangun cahaya itu. Dari mana cahaya itu?
dari perut kita yang kosong, dari pikiran kita yang kita kosongkan. Kalau Ramadan yang kita kejar adalah keutuhan cahaya, sumber cahaya, maka yang jangka pendek itu akan hilang, pikiran-pikiran kotor itu akan hilang, maka puasa-puasa jangka pendek itu akan hilang. Apa itu puasa jangka pendek? Puasa yang memperbincangkan sahur makannya apa, puasa yang memperbincangkan buka makannya apa. Maka yang kita dapat bukan cahaya yang masuk dari relung hati kita, yang kita dapatkan lewat itikaf dalam setiap waktu, tetapi yang kita dapatkan hanya rasa manis, rasa asin, rasa kenyang, rasa ngantuk, dan naiknya gula darah serta tekanan darah tinggi yang meningkat. Itu kita tidak dapat apa-apa. Untuk itu, karena di bulan cahaya, sesungguhnya apa yang menjadi kegelisahan kita para politisi ini? Seringkali kita gagal paham dalam memahami kebijakan sebuah daerah dari sisi kaidah Islam. Saya boleh berkata, seringkali nomenklatur anggaran yang disebut dengan buku APBD dianggap berpihak pada Islam atau dianggap berpihak pada agama. Itu diukur berapa jumlah nomenklatur dana hibah untuk sarana prasarana agama. Sehingga ini sering dimanfaatkan oleh para politisi, memperbesar jumlah besaran dana hibah untuk sarana dan prasarana agama, menyembunyikan anggaran yang lebih besar hanya untuk kepentingan golongan dan kelompoknya. Menurut saya, anggaran yang islami bukan itu.